الله وبركاته. حمدا لله تبارك وتعالى ومصليا ومسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند متصل إلى الإمام أبو ياسر محمد ابن علوي المالكي الحسني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقال في كتابه مفاهيم يجب أن تصح بين نعمة البدعة وبئسة البدعة إلى أن قال. ولذا نجد كثيرا من الأحاديث الشريفة تحتاج في تفسيرها إلى عقل عاقل وفكر ثاقب وفهم لائق وقلب ذائق يستمد من بحر الشريعة الغراء ويراعي أحوال الأمة وحاجاتها بشيئها في حدود القواعد الشرعية والنصوص القرآنية والنبوية التي لا يجوز الخروج عنها. ومن أمثلة ذلك هذا الحديث: كل بدعة ضلالة فلا بد من القول إن المراد بذلك البدعة السيئة التي لا تدخل تحت أصل شرعي. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada subuh-subuh ini kita bisa bangun untuk salat subuh berjamaah. Kalau dipertontonkan oleh Allah pahalanya sangat besar nilai jamaah subuhnya. Bukan sholatnya, kalau sholat sudah wajibnya, tapi nilai jamaah subuh. Subuh dikerjakan berjamaah itu sama seperti qiyamul lail semalam suntuk. Maka kita selalu bersyukur, berterima kasih masih punya rezeki untuk sholat subuh berjamaah. Tidak mungkin kita bisa sholat subuh berjamaah tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Meskipun muadzin berulang kali hayya 'alas shalah, kalau enggak dapat pertolongan enggak berangkat. Sudah dibilangi as-salatu khairum minan naum, tambah masuk ke selimut. Tapi kalau dapat pertolongan ya, kita akan bangkit. Maka ini bersyukur ala hadhin nikmah, atas nikmat yang besar ini. Kita akan masuk pada tema sebelumnya, ya, tema yang memang sensitif biasanya. Ya. Tapi bagaimanapun kita harus mempelajari ilmu ini karena beliau Sayyidina Al-Walid mengarang kitab ini dalam rangka membela amal kita. Apalagi beliau hidup di Mekah ya. Kita tahu seperti apa Mekah. Mekah. Beliau tinggal di kota suci Mekah. Kalau jenengan pernah ke sana, di daerah Rusaifah ada namanya Syari' Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki. Jalan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki atau Syari' Al-Maliki. Allahumma yahfad ahlahu ya Allah, mudah-mudahan Allah menjaga keluarga beliau. Bagian daripada tema dalam kitab ini adalah menjelaskan tentang nikmatil bid'ah wa bi'satil bid'ah. Bid'ah baik, bid'ah buruk. Mengapa demikian? Karena sebagaimana materi yang sudah kita sampaikan, ada sebagian oknum dari kaum muslimin yang menisbatkan dirinya kepada salafun saleh, ya.
yang menisbatkan apa? Dirinya kepada salafun salih. Tetapi kalimat-kalimat yang mereka bawa dengan bahasa salafun salih itu justru digunakan dengan cara-cara yang kurang terpuji. Sebenarnya munculnya dari fanatik buta, akal yang rusak, pemahaman yang sakit, dada yang sempit, sehingga tuharib kulla jadid, mereka kemudian memerangi setiap perkara yang dianggap baru, wa tungkir kulla mukhtara' mufid, kemudian mereka mengingkari setiap perkara yang dibikin-bikin baru meskipun itu berfaedah, dengan alasan bid'ah annahu bid'ah, dengan menggunakan bahasa sesungguhnya ini bid'ah, wa anna kulla bid'atin dhalalah, dan kemudian setiap bid'ah sesat, duna tafriq baina anwa'il bid'ah, tanpa memilah-milah macam-macam bid'ah. Ma'anna ruha syariat islamiyah tujibu alaina an numayyiza baina anwa'il bid'ah. Padahal ruh syariat Islam itu tidak boleh tidak, ya. Memang menjadi sebuah keharusan. Bid'ah itu memang harus dibagi. Secara ruh syariat mengharuskan begitu. Inna minha al-bid'ah hasanah wa minha al-bid'ah sayyi'ah. Bid'ah itu ya memang harus dibagi, ada bid'ah baik, ada bid'ah buruk, bahkan ada bid'ah wajib. Bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah makruh, bid'ah mubah, bid'ah haram. Memang harus dibagi. Kalau tidak dibagi mau gimana kita sebagai orang kaum muslimin yang tinggal di dunia di era modern? Gampangannya gini aja, misalnya ya, ada orang yang kemudian tidak mau membagi, ujung-ujungnya tetap membagi bahwasanya bid'ah itu yang dilarang adalah bid'ah dalam urusan agama, bukan bid'ah urusan dunia, ya. Kan tetap membagi. Tapi kalau memang harus seperti itu, nanti kan bid'ah dunia boleh berkembang. Misalnya ini, ada orang bikin motor mugi, kemudian modelnya juga ditengok tidak pantas bagi seorang orang muslim misalnya, yang mungkin ya, knalpotnya juga enggak layak. Kira-kira apakah Rasulullah ridho dengan bid'ah seperti itu? Andaikan Rasulullah hidup di zaman sekarang, tahu-tahu Rasulullah akan pakai motor itu yang ditengok tidak pantas. Dengan alasan ini kan dunia, gitu. Kan sebenarnya bukan masalah dunia, masalah akhirat. Bukan masalah dunia, masalah agama. Tapi masalahnya adalah itu baik atau tidak. Bukan masalah ini dunia atau tidak. Tapi masalahnya baik atau tidak, itu yang menjadi pembahasan. Sama orang berpakaian pun, pakaian mau disebut apa? Pakaian ini mau disebut dunia apa pakaian akhirat, agama. Kan nanti pembahasannya di situ. Maka ruh syariat agama ini menuntut kita memang harus membagi apa? Bid'ah. Tuntutannya begitu. Walidha najidu katsiran min hadis. Maka kita sampaikannya perkembangan di zaman sekarang sebagaimana masjid kita ketahui. Mengapa muadzin itu harus betul-betul amanah? Betul-betul amanah. Satu, bukan masalah waktu kalau dalam kajian fikih itu. Tetapi karena posisi muadzin itu berada di atas menara. Namanya orang berada di atas menara, posisinya tinggi, memungkinkan melihat sesuatu yang dilarang di bagian bawah. Apalagi jenengan kalau tahu daerah-daerah pegunungan yang kemudian di situ ada sungai-sungai, orang sembarangan pagi-pagi mandi tanpa busa, nah dan seterusnya. Tahu-tahu kemudian muadzinnya berada di atas menara, kemudian dia azan, kemudian nengok ke bawah,
yang nampak adalah ya. Tapi kan memang anjurannya muadzin kan di atas manair, di atas menara. Tapi kemudian berkembang, akhirnya muadzin nggak di menara, tapi suaranya yang di menara. Ini masuk bagian dari perkembangan. Jadi orangnya di bawah, tapi suaranya yang di atas. Maka roh syariat akan mengatakan, kan inti tujuan daripada adzan itu muadzinnya suruh di atas. Itu kan untuk menginformasikan masuknya waktu sholat. Apakah memang muadzin itu harus naik ke atas atau cukup suaranya ada di atas? Sehingga kalau ada orang mengatakan mikrofon ini bukan bid'ah, lah gimana gak bid'ah? Wong definisinya bid'ah itu sesuatu yang tidak pernah ada contoh sebelumnya. Gak ada contoh sebelumnya. Ya bagaimanapun ya kita tetap harus mengatakan apa? Bid'ah ini, bid'ah. Jangan bilang, oh ini kan cuman dunia Pak, mik itu. Mik dunia Pak, akhirat, agama. Tergantung kan dunia itu. Kalau ada orang merobohkan dinding masjid, itu perkara agama itu. Meskipun yang dirobohkan dinding. Berbeda dengan orang merobohkan rumahnya sendiri. Itu kan urusan dunia dia. Mau direnovasi, mau dihancurkan, mau apa, terserah ya. Sama-sama dinding, sama-sama semen. Tapi kalau sudah berbicara masjid, akhirnya urusan apa? Agama. Bukan berbicara dindingnya. Ini kan dinding, bukan masalah dinding, tapi dinding yang sudah dipakai dalam urusan agama. Sama kayak mik ini ya bisa menjadi duniawi, bisa juga menjadi urusan agama. Ini kan roh syariat mengharuskan seperti itu. Oleh karena itu seperti Imam Asy-Syafi'i, akhirnya beliau yang mengawali membagi bahwasanya bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Imam Izzuddin Ibn Abdissalam membagi bid'ah sampai 5. Kemudian Imam Nawawi, pengarang kitab yang saya baca ini termasuk kitab Riyadhus Shalihin yang disarai oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kita tahu ya kitab Arba'in Nawawi, kitab Majmu' karyanya Imam Nawawi yang segitu banyak. Beliau jenderalnya dalam urusan apa? Pembagian bid'ah. Riyadhus Shalihin yang jenengan bawa kemana-mana, kitab Azkar yang menjadi rujukan para ulama. Ya beliau apa? Membagi dalam masalah bid'ah. Imam Suyuti, kita tahu siapa Imam Suyuti. Ya. Beliau juga membagi bid'ah dengan bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Ini ada pembagian masalah bid'ah ini. Bukan ulama itu kemudian menyukai bid'ah, begitu bukan. Tetapi bid'ah itu kalau tidak dibagi dalam ruh syariat itu bagaimana nanti perkembangan. Lalu kemudian walidan najidu katsiran minal ahadits asy-syarifah tahstat fi tafsirha ila aqil. Oleh karena itu redaksi umum dalam kalimat bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, itu bukan hanya kalimat bid'ah saja, banyak dalam hadis itu kalimat umum yang perlu untuk ditafsiri, yang perlu untuk digaris bawahi. Bukan mengatakan Rasulullah kan sudah menyampaikan begitu kok masih digaris bawahi, dikasih catatan kaki segala. Ya bukan begitu ya, tapi memang ya mengharuskan itu. Mengharuskan itulah pemahaman kita. Tapi perlu pemikiran, perlu akal, perlu pemikiran yang tajam, pemahaman yang pantas, yang layak, yang dalam, yang cerdas, yang bisa menyelam dalam lautan syariat yang indah ini, yang harusnya begitu ya, dengan tetap harus mempelajari batas-batas kaidah apa syariat, nas-nas Quran, nas-nas hadis, tidak boleh keluar darinya. Apalagi sekarang ini udah bulan Shawwal nih,
Sebentar lagi kita akan masuk bulan Maulid. Itu nanti yang namanya orang posting terus, tiap tahun ini nggak berhenti. Masya Allah. Tapi kita ya harus paham, kita ini ahli sunnah wal jamaah. Wahadat taqid waridun wa min amsi dzalika hadzal hadis kullu bid'atin dhalalah fala budda minal qaul annal murad bidzalika al bid'ah as-sayyi'ah allati la tadkhulu tahta aslin syar'i. Termasuk redaksi umum dalam hadis yang perlu kita bergarisbawahi. Rasulullah menyebutkan semua bid'ah itu sesat. Yang dimaksud bid'ah yang buruk itu sesat. Bid'ah yang buruk itu sesat. Kalau bid'ah baik sesat apa enggak? Apa Ustaz, masa ada bid'ah buruk sama bid'ah baik gitu? Nanti ya harus belajar. Wa hadza taqid waridun fi waidi hadzal hadis ka hadits la salata li jaril masjid illa fil masjid. Hadis umum itu banyak sekali. Seperti contoh, tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Itu maksudnya tidak ada sholat tidak sah. Apa tidak sempurna? Atau bagaimana? Kan harus dijelaskan. So, kalau tetangga masjid harus sholat di dalam masjid. Ketika enggak sholat di dalam masjid, sah apa tidak? Maka ulama membahas kurang sempurna bagi orang yang bertetangga dengan masjid tapi sholatnya tidak di masjid. Meskipun Rasulullah enggak menyebutkan kata sempurna, tetapi sholat di luar masjid ya sah-sah saja, sah. Karena sehari semalam ini yang penting sholat 5 waktu dilakukan. Kemudian kalau tidak berjamaah itu kita tidak mengambil fadilah, tidak mengambil keutamaan. Cuma ya tetap besok kita akan ditanya kira-kira sama Allah, kamu ini gimana? Sudah bertetangga sama masjid, suara adzan berkumandang sedekat itu, kok nggak ke sana? Ya bisa jadi akan ditanya ya. Dan kita mau jawab apa juga ya. Kira-kira jawabannya itu kan apa? Saya cuma mengambil yang tidak sempurna ya Allah. Kamu ini urusan duit ngambil yang sempurna atau urusan pahala nggak mau mengambil yang sempurna, kan repot juga kalau pertanyaannya begitu. Ya. Lalu kemudian fahadal hadis ma'annahu yufidul hasr fi nafsi salati jaril masjid illa anna umumatil ahadis tufidu taqidah. Hadis tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid, meskipun itu menggunakan adat hasar. Dalam ilmu apa? Dalam ilmu nahwu, ilmu grammar itu disebutkan adat hasar itu kayak wa ma bi illa au bi inna man hasar akhir wa qad yasbiqu in qasdun dhahar. Misalnya bahasa tidak ada orang sama kecuali si Zaid. Berarti kan memang nggak ada orang kecuali si Zaid. Tapi kalau tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid, berarti kan harusnya tetangga masjid sama sekali nggak boleh di luar masjid. Tapi masa begitu kan? Nanti akhirnya dibahas, dibedah oleh para ulama. Bi'annahu la sholata kamilah ma'awurudil hilaf fil mas'alati bainal ulama. Yang dimaksud tidak ada sholat sempurna bagi tetangga masjid kecuali di dalam masjid, dan kita tahu sendiri hukum tentang sholat di dalam masjid bagi tetangga masjid ini di dalam pandangan para ulama. Kayak Imam Syafi'i namanya sholat di masjid itu kalau yang dimaksud itu berjamaah sunnah muakkadah. Kemudian kalau Imam Ahmad ibn Hanbal itu wajib. Tapi ketika membahas hadis tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali masjid, itu sholat sunnah, kan harus dikombinasikan dengan hadis yang lain. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Qobliyah di masjid, ba'diyah di masjid, tahajud di masjid, duha di masjid. Karena dengar hadis apa?
Tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Pokoknya masjid. Ya ulama mas, ya yang dimaksud adalah sholat wajib. Ya kan gitu. Harus digarisbawahi. Ada lagi hadis la sholat bi hadrati ta'am. Tidak ada sholat di dekat makanan. Mau ngomong apa gitu? Tidak ada sholat di dekat makanan. Maksudnya para ulama tidak sempurna sholat kalau di dekat makanan. Kalau makanan sudah disuguhkan kok sholat nggak sempurna. Bukan nggak boleh sholat di situ, bukan nggak ada sholat kalau sudah masuk waktu pun sholat, tapi ada makanan terus nggak boleh sholat. Nah gimana jenengan kalau berbuka puasa? Kanan kiri makanan semua. Dikomati Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahu komentar? Kata Rasulullah nggak ada sholat di dekat makanan. Kanan kiri kita makanan semua. Siapa yang komat itu? Sing kacau juga kalau maksudnya begitu. Maksudnya kalau makanan sudah dihidangkan itu makruh untuk apa? Sholat. Makanya agak repot sebenarnya pengurus ini ya. Kadang kita ini waktunya berbuka puasa sudah disiapkan semua, tapi dikomati. Ya. Padahal hadisnya apa? Idza quddimal asya fabda'u bihi qabla an tusallul maghrib. Kalau makanan sore sudah dihidangkan, mulai dulu makan sebelum sholat maghrib. Ini dihidangkan, kacang hijau baru dapat 1/4, komat. Waduh, ribut dah itu hati itu. Dilanjut, terlambat, gak dilanjut, sayang, belum lagi mulut penuh dengan ini, belum kumur-kumur, belum apa, kan repot. Jadi ini serba posisi sulit ketika hal-hal seperti ini. Makanya jangan mengatakan tidak ada sholat, yang dimaksud kok gak ada sholat sama sekali. Ya saya dari awal sudah bilang, apa yang kajian kitab ini jenengan boleh mengkanter, counter aja silakan mengkanter, atau mengambil referensi lain untuk dijadikan perbandingan boleh ya, tidak apa-apa ya. Ini kita fair saja nanti, mau pakai hadis, mau pakai dalil, mau pakai logika, monggo ya, pakai logika. Wa kahaditsi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Begitu juga Rasulullah bersabda, tidak beriman salah satu di antara kalian sehingga mencintai milik saudaranya seperti mencintai miliknya sendiri. Coba itu. Rasulullah bilang tidak beriman salah satu di antara kalian sehingga mencintai milik saudaranya seperti mencintai miliknya sendiri. Bisa nggak kita pinjam mobil punya saudara kita? Terus makainya hati-hati. Makainya apa? Hati-hati. Karena seperti kita mencintai mobil kita sendiri. Makainya hati-hati, kotor dibersihkan, dirawat. Tahu-tahu coba? Saya sudah sewa, mau robek, mau apa, terserah. Bukan masalah robek, terserahnya. Karena kita merasa sudah sewa. Tetapi itu miliknya siapa? Gitu. Maka kita harus mencintai miliknya saudara kita sebagaimana kita ini mencintai milik kita sendiri. Tapi kan Rasulullah bilang tidak iman orang yang tidak begitu. Masa iya gara-gara tidak mencintai milik saudaranya sebagaimana mencintai miliknya sendiri disebut tidak iman? Ulama akhirnya menyebutkan ai imanan kamilan. Maksudnya imannya tidak sempurna. Nah, imannya sudah iman, tapi tidak sempurna. Nah, kalau masih punya jiwa seperti itu. Tapi kalau sudah bisa mencintai miliknya orang lain seperti mencintai miliknya sendiri, menjaga, merawat, itu imannya sudah sempurna. Masya Allah, nampak rumahnya orang lain, ada orang yang mencurigakan. Dia kemudian waspada, mengingatkan kepada pemilik, ikut negor, ikut apa, sampai macam-macam. Kenapa? Karena sayang, cinta.
Saya pernah ngikuti Habib Abdullah Al-Muhdar ke salah satu pesantren. Tahu-tahu beliau di sana melihat santri begini. Terus beliau bilang kepada Pak Kiainya itu, pada pengasuhnya, Pak Kiai harus begini, Pak Kiai gini, sampaikan semua. Terus beliau terakhirnya menutup apa? Saya menyampaikan ini karena setiap saya masuk dalam pesantren itu merasa kayak ini santri saya. Dan saya menyampaikan ini ke jenengan karena saya cinta ke sampean. Bahwa ada yang tidak pantas dalam dunia pesantren ini, yang tidak sepantasnya dinisbatkan kepada Islam, yang tidak sepantasnya ini. Kan kita sudah kadung membawa nama Islam, masa ada kayak begini? Disampaikan. Ini bukti cinta saya kepada anak-anak pondok, bukti cinta saya kepada Pak Kiai. Kan begitu kalau orang cinta itu kan gitu ya, ikut merawat, ikut prihatin, ikut apa. Tapi kalau belum bisa begitu, iman apa enggak? Kira-kira iman apa enggak kalau belum bisa begitu? Iman, cuma imannya belum sempurna. Gampangannya juga dalam hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tetangganya. Sama tetangga ribut terus, kita iman apa enggak kita ini? Rasulullah bilang siapa yang iman pada Allah dan hari akhir, muliakanlah apa? Tetangganya, hormati tetangganya. Ini sama tetangga gak hormat, gak bisa memuliakan. Ini orang iman apa bukan? Jawabannya ya orang iman, cuman imannya belum sempurna. Nah, Allah seberat itu. Ini hadis umum ya. Ada lagi bahasa Rasulullah pakai sumpah lagi. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Man lam ya'man jarhu bawa'iqahu. Demi Allah, kata Rasulullah, tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman siapa yang tetangganya merasa tidak aman dari keburukannya. Ini jenengan coba. Tetangga kok merasa tidak nyaman dengan kehadiran kita. Masa tetangga itu merasa terganggu aja terus. Gara-gara kita. Tadi dia nyaman. Tahu-tahu datang orang baru. Orang baru ini, ternyata orang barunya itu kita. Bikin tetangga itu merasa bisa, susah, terganggu. Rasul sumpah lagi. Gimana naik motor knalpotnya gede, kalau keluar tong baru keluar. Sound system besar-besaran, nggak ngerti siang, nggak ngerti malam, dung. Mas kaca rumah tetangga pun ikut bergetar aja setiap hari. Padahal bisa jadi tetangga juga sakit, bisa jadi tetangga juga punya anak yang dari tadi capek ngurusi bagaimana sekiranya bisa tidur. Baru saja ditidurkan terganggu dengan bisingnya kita. Sekarang langkah kita gimana? Ini contoh di blok LR itu ada yang masuk Islam. Mungkin kalau kemarin sebelum masuk Islam kita tidak begitu respon. Setelah masuk Islam ya kan pelihara anjing itu ganggu tetangga kanan kiri, tapi nggak bisa ngapa-ngapain tetangganya. Apa langkahnya? Langkahnya orang yang terganggu itu. Ini anjing soalnya di blok LR. Ini langsung aja. Langkah RT-nya, langkah RW-nya gimana? Apa diapakan? Ya. Walaupun dia sudah pakai sangka. Kitab Syu'abul Idam, kitab Syu'abul Iman. Ya, Imam Baihaqi. Dalam hadis Imam Baihaqi juga disebutkan dulu ada seorang tetangga yang takut kalau tidak bisa memuliakan tetangganya, terus datang ke Rasulullah. Rasulullah, tetangga saya itu bla 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 bla. Rasulullah bilang, isbir ala jarikas su.
Awalnya ini ya, bersabarlah kamu menghadapi tetanggamu yang tidak baik. Karena tetangga juga. Lama-lama diulang lagi, datang lagi Rasulullah, gak sabar saya Rasulullah. Rasulullah masih mengingatkan, isbir ala jarikas su. Terakhir-terakhirnya kemudian disuruh, tapi jangan ngomong ke dia, bikin sesuatu yang sekiranya dia juga merasakan hal yang sama untuk memberi pengertian. Kira-kira paham gimana ya? Jadi kan harus pintar sendiri mengingatkan tetangga ini dengan sesuatu yang dia sendiri biar sadar bahwa hal itu tidak baik. Jangan kemudian bapak nyinggung saya ya. Bukan begitu. Sampean merasa tersinggung nggak dengan suara ini? Katanya. Iya, ya sudah. Saya pun juga sama dengan suara itu merasa tidak nyaman. Nah, akhirnya orang itu ngerti sendiri. Artinya monggo jenengan kalau merasa ada tetangga yang kemudian tidak baik kepada tetangga yang lain dengan mungkin punya ternak, punya apa saja yang mengganggu. Ya kan bisa jadi karena ternak-ternak ini bisa jadi unggas atau apa semacam-macam yang merasa orang lain jadi terganggu. Wong saya ini silaturahim ke rumah jamaah. Itu setiap lewat di situ pasti kaget terus. Tapi terus saya nanya ke jamaah itu, Pak, sampean nggak terganggu ya dengan dia sudah kenal saya, Pak. Jadi dia sudah kenal. Kalau dia kenal, nggak bunyi dia. Tapi kalau yang orang nggak kenal memang gitu, Pak. Tapi Rasulullah mengingatkan, maksudnya ya, biasanya orang Muslim harusnya enggak. Karena Rasulullah itu sampai mengatakan orang yang punya anjing yang diternak di rumahnya itu, yang ditaruh di rumahnya, itu oleh Allah setiap hari pahalanya dikurangi 1 kirot. 1 kirot itu setara dengan 2 gunung Uhud gedenya. Ya itu kan masalahnya baru katanya, apanya yang dikurangi, lo udah banyak Pak. Makanya cara menyampaikannya itu kan pelan-pelan gitu ya, disampaikan pelan, pengertiannya bagaimana itu difahamkannya. Ya, itu difahamkan aja. Karena nggak harus orang baru sih, orang lama pun kalau memang sudah dari bawaannya. Jangan tahu orang kampung-kampung yang di pegunungan-pegunungan itu, memang itu saya sampai pernah, mohon maaf, saya pernah ditugaskan dakwah oleh Abi Naihya Ulumuddin. Jadi dalam sepekan saya keluar 3 hari. Terus nginepnya di rumahnya bapak itu. Takmir masjid lagi. Ngeri kan, takmir masjid. Anjingnya punya berapa? 3. Astagfirullah. Karena punya 3 anjing, saya masih ingat warnanya pun masih ingat. Ya mungkin pernah saya sampaikan di sini kan. Terus ketika saya masuk ke situ, memang daerah orang awam ini gimana ya? Khotibnya belum mengerti rukun-rukun itu pas, bacaan Qur'annya belum pas-pas sekali. Ternyata takmir masjidnya pun punya anjing 3. Lalu terus saya ditempatkan di rumahnya takmir masjid. Akhirnya pas keluarga ini saya ajak, anaknya yang pernah saya ajak, Pak, mari sholat Jumat lagi gitu kan. Karena saya nengok waktunya sudah mau Jumat, belum Jumatan, masih main-main. Apa jawabannya anaknya ini? Pak Ustadz, tolong info ya, absen dulu. Sholat Jumat ku absen. Kata saya, mau sampaikan ke siapa? Ini nomor 2, saya hampir mental dari tempat itu. Kan tiap pekan saya datang. Gara-gara saya tuh awalnya pasti makan normal, makan biasa. Di tempat itu makan. Lama-lama saya nampak keluarga itu memandikan. Tahu nggak Pak cara memandikannya? Ember warna hitam itu taruh di bawahnya anjingnya, kasih sabun colek gitu, lalu anjingnya kemudian digosok-gosok sama
sabun colek itu terus dimandikan pakai ember itu sampai putih bersih. Setelah itu dia masuk ke dapur ngambil piring ya. Sementara kalau nyuci kan masih tempat sama itu bak itu kan. Semenjak itu saya nggak berani makan nasi di situ. Akhirnya saya makan buah aja selama 3 hari, makan pisang. Saya nggak sabar terus matur sama Pak Kiai. Pak Kiai, saya betul-betul berat untuk dakwah ini. Terus dipegang dada saya, didoain. Ternyata habis didoain tetap aja berat. Akhirnya saya bilang, kondisinya seperti ini. Terus beliau bilang, masih bisa nggak mencari pendapatnya ulama yang lain? Yang penting kamu jangan sampai meninggalkan dakwah. Tuh, suruh nyari pendapatnya ulama lain. Yang penting jangan meninggalkan dakwah. Ngeri kali pembahasannya. Akhirnya berangkat lagi cari pendapat lah. Terakhir ya Allah masyarakat sana itu, namanya gunung-gunung begitu. Malam Jumat keluarga ini pergi keluar semuanya malam Jumat. Pergi semuanya keluar untuk acara ada nikahan siapa nggak tahu. Pergi. Terus bilang, Pak Ustadz, Bapak nanti malam balik aja ke rumah, pintu tidak dikunci. Oh iya Pak, nah itu kan. Pas malam Jumat kan biasanya kan kumpul warga situ untuk acara doa arwah itu. Saya ikut doa arwah. Biasanya saya mimpin, ada ngisi-ngisi dikit. Orang sana habis doa arwah itu langsung pada main gaplek bareng-bareng semuanya. Main doa arwah, habis doa arwah main gaplek semuanya. Terus pas waktunya main gaplek saya duduk sebentar, setelah itu saya pulang. Pas pulang ya Allah, kok 3 anjing ini nggak kenal ke saya. Kalau siang kenal, kalau malam nggak kenal pula. Karena semuanya pada nggak ada. Terus saya mau masuk, pada berdiri tuh anjingnya, pada berdiri. Nah saya paham karena sudah terbiasa menghadapi anjing di situ. Kalau ada anjing udah mau mendekat, biasanya saya jongkok. Maka anjing itu mesti kabur karena dikira mau dilempar batu atau apa dia. Nah saya pas mau masuk ke rumah, anjing ini pada berdiri, saya tambah maju, dia tambah mendekat. Akhirnya saya jongkok, bukannya kabur malah kejar. Karena mungkin mau membela rumah itu kan, bukannya kabur malah mengejar. Akhirnya ya Allah saya keliling kampung dikejar anjing. Dibantu sama warga itu, tahu saya dikejar-kejar anjing, ada apa Ustaz? Akhirnya sama warga tetangga itu dibantu, diambilin kayu, terus anjing ini dikondisikan, pokoknya dia mendekat dipukul sama warganya, mendekat. Terus saya masuk ke dalam rumah itu langsung saya tutup dari dalam. Semalaman anjing ini mulai dari jam 9:30, jam 10 malam sampai jam 3 bunyi terus, saya dengar suaranya kayak ngelilingin rumah itu, kayaknya dia ini rumah tuan saya sedang ada apa, mungkin gitu kan. Allah, sandal saya langsung masukkan ke dalam. Ya itulah memang anjing itu seperti itu. Gimana ya kalau pahalanya nggak dikurangi, pemilik rumahnya 1 kirot setiap hari. Memang kayak begitu. Ya, alhasil menggocerdasnya kita untuk mengingatkan, karena bagaimanapun ada retorika di dalam dakwah, ada retorika di dalam dakwah. Yang penting kalau kita punya tetangga baik, syukur. Kalau tetangganya nggak baik, sabar. Ya, itu sudah. Ini caranya. Jangan sampai nggak menghormati, nggak boleh. Jangan sampai nggak menghormati, nggak boleh. Oke, insya Allah biar bisa paham dari hadis ini. Kemudian nanti kita baca hadis-hadis yang lain. La yadkhulul jannah qati'ur rahim wa aqud walidih. Juga ada hadis-hadis umum yang seperti ini. Tidak akan bisa masuk surga orang yang memutus silaturahim dan orang yang durhaka kepada orang tua. Ini kan hadis umum. Tapi jenengan akan mengatakan mau Islam, mau syahadat, mau sholat 5 waktu. Tapi kalau mutus silaturahim dan durhaka kepada orang tua, tidak akan masuk surga.
Tapi kan ulama tidak seperti itu, meskipun Rasulullah bilang seperti itu. Apa kata ulama? Kata ulama, tidak akan masuk surga bersama orang yang awal tetapi dia nanti belakangan jadinya. Karena meskipun syahadat, meskipun sholat, meskipun puasa, tapi suka mutus silaturahim, durhaka kepada orang tua, masuk surganya taruh terakhir. Punya masalahnya dia. Apalah walaupun lambat. Oh, katanya nggak apa-apa walaupun lambat. Ya enggak juga mas. Enggak, maksudnya ini kita membahas hadis umum ya. Jadi bukan berarti hadis itu kalau umum kemudian dibiarkan umumnya, lalu kemudian tidak bisa dikasih apa? Tahsis, nggak bisa dikasih takyid, nggak bisa dikasih catatan kaki. Ya tetap. Kalau enggak ya gimana orang sudah Islam? Hadis yang man qala la ilaha illallah dakhala jannah itu mau dikemanakan juga. Kalau karena mutus silaturahim, karena durhaka sama orang tua, lalu kemudian akan apa? Tidak akan masuk surga. Ini ya ulama tetap tidak bisa masuk surga ma'as sabiqin. Tidak bisa masuk surga bersama orang yang awal-awal. Padahal kalau dari amal ibadahnya mestinya awal. Sudah sholatnya jamaah rutin, puasa Senin Kemisnya nggak berhenti, tapi suka memutus silaturahim. Berani lagi durhaka sama orang tua. Kira-kira harusnya masuk surga awal-awal nggak? Sedekahnya banyak, sholat jamaahnya rutin, ininya ini awal harusnya. Tapi suka mutus silaturahim itu membuat dia tidak masuk surga. Ulama menyebut maksudnya tidak masuk surga bersama rombongan yang bagian awal akhirnya dia punya kendala, terlambat. Nah ini hadis umumnya ya. Ini misalnya begini, dia kan kurang paham masalah durhaka itu, tapi setelah ikut ta'lim, ikut kajian baru sadar kalau dia itu banyak durhaka dalam beberapa bulan misalnya, bulan terakhir. Tapi pas kajian sudah didapat, orang tuanya minta, maksudnya dia dapat ilmu itu bahwa durhaka itu termasuk lambat masuk surga. Orang tuanya baru bilang, bagaimana untuk menutupi supaya tidak ketinggalan masuk surga? Mau minta maaf sudah ada. Orang tuanya sudah ada, mau minta maaf. Kalau opsi yang ditawarkan para ulama ya dalam kitab-kitab membahas tentang hati, bahwasannya bakti sama orang tua itu sebenarnya tidak hanya waktu hidup. Bakti sama orang tua itu tidak hanya waktu hidup. Tapi bakti sama orang tua itu ketika orang tua kita sudah tidak ada, kita tetap menyambung hubungan dengan orang yang baik sama orang tua terlebih dahulu. Misalnya gini, ayah saya, ibu saya dulu baik sama si fulan, sama adiknya, baik sama abangnya, baik sama ininya. Pasca orang tua kita udah gak ada, kita yang melanjutkan itunya. Itu bentuk bakti. Pak, dulu ayah saya kan sering rutin misalnya, kalau hari sebulan sekali itu memberi sedekah ke adiknya. Kita yang melanjutkan kebiasaan orang tua. Itu bagian daripada bakti. Saya ketemu kiai, Pak Kiai, memang silaturahim. Saya tahu kalau beliau itu sangat bakti sama ibunya. Di rumahnya itu ibunya sepuh. Beliau yang memandikan ibunya, bukan siapa yang memandikan, yang ngangkat semuanya. Padahal beliau kiai. Ketika sudah wafat, keluarga kiai ini senang karena memang kaya juga, memberangkatkan haji, memberangkatkan umroh tetangga orang-orang itu. Anaknya itu bisa melanjutkan itu. Kalau orang itu dihajikan, diumrohkan, terus satu saja beliau bilang ke saya, Ustadz, satu saja keinginan ibu yang belum saya realisasikan.
ibu itu pernah bilang mau mengumrohkan si A. Katanya kawannya ibu itu di mana. Sampai sekarang saya cari itu. Siapa itu, dan sampai sekarang saya cari. Itu sedih saya rasanya. Sampai beliau kemudian wafat belum sempat merealisasikan ini. Tapi saya cari si A itu siapa. Saya tanya-tanya yang ada namanya si A, yang kenalannya ibu, yang ini. Saya belum ketemu. Wah, itu kan bentuk apa, bagian daripada bakti. Itu tidak harus waktu hidup hikmah sama ibu, tapi hikmah menyayangi orang yang disayangi orang tua itu bagian daripada bakti. Silaturahim yang disilaturahimi orang tua itu bagian daripada bakti. Kemudian yang jelas lagi adalah mendoakan orang tua setelah wafat. Buktikan kalau kita ini bukan anak durhaka, karena Rasulullah menyebut orang tua idza mata adam in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yad'una. Orang itu kalau sudah meninggal kan amalnya putus kecuali 3, termasuk diantaranya anak soleh yang punya kebiasaan dan doain orang tua. Maka kalau kita sering doain orang tua kan bukan anak durhaka kita, tapi anak soleh. Pak, itu anak durhaka itu, tapi doain orang tua terus. Lucu juga ya kalau kita disebut anak durhaka tapi doain orang tua terus. Insya Allah kita nggak durhaka kalau kita sering mendoakan orang tua. Maka setelah orang tua kita nggak ada, apa yang bisa kita lakukan? Jadilah kita sebagai investasi beliau yang kita telah menjadi anak soleh dengan sering mendoakan orang tua. Ini dalam waktu masih hidup orang tuanya nak maafin. Iya, meskipun orang tuanya waktu hidup itu nggak mau memaafkan, misalnya, tetap kita berusaha soleh aja sudah. Misalnya, kamu meskipun sampai hari kiamat nggak saya maafkan, kata orang tuanya. Ya itu sudah takdir orang tua ngomong begitu. Tapi kita jangan larut, maksudnya. Jangan larut dengan kalimat orang tua gak mau memaafkan, ya sudahlah. Putus hubungan kita dengan beliau, nanti urusan nantilah, ya jangan gitu ya. Tetap aja kita berusaha untuk menjadi apa? Soleh itu, menjadi baik kepada orang tua pasca wafatnya beliau. Nanti kan Allah Maha Adil. Allah itu Maha Adil dan Maha Bijak. Tentu Allah nanti yang akan memutuskan di hari kiamat. Karena kita terus berusaha baik. Ya, tapi mudah-mudahan nggak ada lah orang kayak begitu ya. Sampai orang tuanya kemudian mengatakan apa? Nggak mau memaafkan sampai kapanpun ya. Ya biasanya kalau udah digitukan biasanya kualat. Tapi ya mudah-mudahan enggak. Sampai membunuh. Kemudian setelah itu dia tobat. Ya Kak, dalam hadis saja atau dalam fikih bab waris, anak ini saking dianggap durhakanya sama orang tua, kok ada anak sampai berani membunuh orang tua, wah itu aja putus mendapatkan hak waris. Jadi termasuk yang menyebabkan apa putus mendapatkan hak waris itu si anak membunuh orang tuanya. Maka anak yang membunuh ini tidak mendapatkan bagian warisan. Ya. Malah ini orang tua kok nggak mati-mati, duitnya banyak, sementara ini saya nggak dapat, malah dibunuh biar dapat warisan. Justru dalam dunia Islam malah tidak dapat bagian warisan. Insya Allah pada pertemuan yang lain kita akan berikan kembali, mudah-mudahan bermanfaat. Dari hadis ini sebenarnya ya, ilmu ya banyak kalau kita kaji, cuma sesuai dengan tema apa? Banyak sekali hadis-hadis umum dari Nabi yang namanya am-mahsus, kalimatnya umum tapi bermakna khusus, tidak kemudian dipukul rata gitu. Tetapi ada makna yang lain di dalam ya, termasuk hadis semua bid'ah sesat, ulama menyebut apa? Maksudnya semua bid'ah yang buruk itu sesat begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.